Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ki Joyo Harjo, di channel Putra Pratama. Di video kali ini, saya akan membahas tentang inilah sifat dan ciri-ciri weton yang didampingi Khodam leluhur menurut primbon Jawa kuno. Apa yang saya sampaikan kali ini, hanyalah sebuah prediksi, yang kemungkinan bisa saja benar terjadi ataupun tidak. Semua kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa untuk bekerja maksimal, tetap selalu bersyukur, berdoa, dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena segala sesuatunya itu atas kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum ke pembahasannya, bagi yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Sifat dan ciri-ciri weton yang didampingi Khodam leluhur, menurut kitab primbon Jawa kuno. Dalam memahami hal-hal gaib, dan juga spiritual, serta karya-karya leluhur bangsa kita, dibutuhkan kearifan dan netralitas karena mengandung nilai kauruh yang sangat tinggi. Karena di dalamnya, ada pengungkapan fakta, dan pesan-pesan moral, untuk menambah kebijaksanaan manusia, dalam memahami kehidupan yang lebih baik. Salah satu warisan ilmu leluhur, yang masih ada sampai saat ini adalah ilmu Khodam, yang merupakan jenis ilmu gaib yang kegaiban ilmunya meminjam jasa dari kekuatan sosok makhluk astral. Ilmu Khodam secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu ilmu Khodam hasil amalan, dan ilmu Khodam sebagai hasil dari warisan leluhur. Khodam hasil amalan adalah Khodam yang hadir karena hasil perjalanan spiritual yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini juga termasuk para Khodam yang secara sukarela mau ikut, dan mendampingi orang tersebut. Sedangkan Khodam leluhur adalah Khodam yang datang dari garis keturunan, misalnya Khodam dari kakek buyut kita, di mana setelah mereka meninggal, maka akan diamanatkan untuk mendampingi anak cucunya. Khodam yang berasal dari warisan leluhur ini, mempunyai energi yang lebih positif dan bersifat sangat setia. Khodam pendamping dari garis keturunan, akan terus melayani tuannya, meskipun sang tuan berubah dari yang tadinya jahat menjadi baik, maupun sebaliknya. Selain itu juga, Khodam ini akan setia, dan mengawal sampai akhir hayatnya. Selain itu, jin Khodam yang berasal dari keturunan, biasanya mengenal seluruh anggota keluarga tuannya, sehingga, Khodam ini mengetahui semua keadaan keluarga dari tuannya tersebut. Apabila terjadi sesuatu dengan kerabat tuannya, biasanya si Khodam leluhur ini akan memberikan kabar, dan tawaran untuk bersedia membantu anggota keluarga yang sedang tertimpa musibah. Berbeda dengan Khodam hasil amalan atau perjalanan spiritual, Khodam ini cenderung hanya bisa membantu untuk pribadi tuannya saja. Terkecuali, keluarga atau kerabat tuannya ini, memiliki energi yang sama, maka barulah Khodam ini akan bersedia membantunya. Khodam pendamping yang berasal dari leluhur, biasanya akan memiliki energi yang mudah dikendalikan oleh tuannya, karena Khodam tersebut, sudah berada di tengah keluarga dalam waktu yang lama, sehingga energinya sudah selaras. Sedangkan energi dari Khodam hasil amalan, ini perlu penyesuaian yang cukup lama, dengan energi tubuh sang tuannya, selain itu juga cenderung lebih sulit dikendalikan. Menurut kitab primbon Jawa, Khodam leluhur ini lebih menyukai, atau lebih memilih weton yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah sabar. Leluhur yang mempunyai Khodam dan keilmuan tinggi, biasanya adalah orang-orang yang sabar dalam menjalani hidupnya, dan selalu menerima apa adanya yang diberikan Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang memiliki sifat sabar inilah, yang akan dipilih dan disukai oleh Khodam leluhur. Dengan kesabaran, semua pekerjaan yang berkaitan dengan spiritual, maka akan cepat terwujud. Sifat weton yang disukai, dan dipilih Khodam leluhur selanjutnya adalah, tidak iri dengki, serta tidak suka menyimpan dendam. Setiap leluhur ketika berdoa, pasti mendoakan anak cucunya, supaya menjadi orang yang baik dan tidak pendendam. Oleh karena itu, Khodam tersebut ingin mendampingi keturunannya, yang memiliki sifat tersebut. Setiap leluhur ketika berdoa, pasti mendoakan anak cucunya supaya menjadi orang yang lebih baik lagi, dan tidak pendendam. Oleh karena itu, Khodam tersebut ingin mendampingi keturunannya yang memiliki sifat tersebut. Yang ketiga, weton yang dipilih Khodam leluhur biasanya memiliki sifat pengayom. Khodam ini, biasanya memilih anak cucunya yang memiliki sifat tersebut. Sifat pengayom adalah, sifat yang mampu membawa damai di lingkungan sekitarnya. Ketika ada persoalan apapun, weton tersebut, sanggup menjadi penengah, dan bisa menjadi pelindung bagi sesamanya.
Selanjutnya adalah weton yang memiliki sifat welas asih, yang sangat disukai, dan akan dipilih oleh khodam leluhur, tidak hanya welas asih terhadap dirinya sendiri, melainkan juga pada sesama, dan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Weton yang punya sifat seperti ini, biasanya memiliki hati yang sensitif, dan peka. Mereka ini juga cenderung tidak tega, ketika melihat penderitaan, atau kesusahan yang menimpa orang lain, ataupun makhluk hidup yang lainnya. Sifat weton terakhir yang disukai oleh khodam leluhur adalah, mereka yang memiliki kebijaksanaan. Orang bijak adalah orang yang tahu kapan harus bertindak dengan tidak merugikan pihak lain, dan juga tidak membeda-bedakan sesamanya, yang juga adalah makhluk ciptaan Tuhan. Lalu seperti apakah ciri, atau tanda dari weton yang sudah didampingi oleh khodam leluhur? Berikut adalah ulasannya. Ciri-ciri yang pertama adalah, memiliki pemikiran yang lebih matang dari usianya. Jadi ketika khodam leluhur akan memutuskan untuk mendampingi weton yang bersangkutan, maka semenjak dari kecil dia akan memiliki pola pikir yang jauh lebih dewasa dari usianya. Bahkan tidak jarang anak yang masih kecil ini bisa memberikan nasihat dan solusi yang tepat bagi permasalahan orang lain. Selain itu juga mampu mengimbangi pembicaraan dari orang yang lebih dewasa. Namun anehnya, mereka akan lupa dengan apa yang sudah diucapkannya tadi, sehingga seperti ada kepribadian lain yang mendiami jiwanya. Tanda weton yang didampingi khodam leluhur berikutnya adalah, dia memiliki kepekaan batin sejak lahir, atau biasa disebut dengan indera keenam. Indera keenam di sini, tidak sebatas hanya dengan melihat sosok makhluk astral saja, melainkan juga bisa merasakan kehadiran makhluk gaib di sekitarnya. Jadi bila ada orang yang tidak bisa melihat makhluk gaib, namun dia mampu untuk merasakan, mendengar, atau mencium keberadaan dari sesuatu yang gaib, bisa dikatakan dia memiliki indera keenam. Kepekaan yang dimiliki weton, atau orang tersebut berasal dari energi khodam leluhur, yang memang sudah mendampinginya. Hal ini menjadikannya satu frekuensi, dengan makhluk astral yang lainnya. Ciri selanjutnya adalah, bahwa orang tersebut biasanya juga akan mampu untuk melihat masa lalu. Hal ini sangat dimungkinkan sekali, karena khodam leluhur yang mendampinginya adalah entitas astral yang sudah berumur ratusan, bahkan ribuan tahun. Khodam ini menyaksikan berbagai peristiwa dan kejadian dari berbagai lintas generasi. Selain informasi dari khodamnya, orang yang bersangkutan juga memiliki kemampuan untuk menangkap frekuensi dari sisa-sisa energi masa lalu, di mana dipancarkan oleh benda-benda tertentu, yang menjadi saksi dari peristiwa masa lalu. Kemudian ciri lain dari weton, atau orang yang didampingi khodam leluhur adalah, tertarik pada kisah sejarah masa lalu. Sebagai contoh adalah, jika ada seorang anak kecil yang berusia 2 atau 3 tahun, selalu mengajak orang tuanya untuk bertamasya mengunjungi tempat-tempat bersejarah, semisal candi, makam raja-raja, dan lain sebagainya. Selain tertarik pada sejarahnya, orang yang didampingi khodam leluhur juga akan memiliki ketertarikan dengan tradisi atau kebudayaan kuno. Ciri selanjutnya adalah, kebanyakan dari mereka yang didampingi khodam leluhur memiliki tanda khusus di bagian tubuhnya. Hal ini seperti toh atau tahi lalat yang memiliki bentuk di luar kewajaran semestinya. Ciri yang keenam adalah, biasanya memiliki sifat selalu peduli, melindungi, dan menghormati keluarganya. Hal ini seperti bagian dari energi yang berasal dari khodam tersebut, di mana memiliki sifat setia, dan pengabdian yang kemudian menjelma, dan mempengaruhi sikap, dan perilaku tuanya akan anggota keluarganya. Orang tersebut akan sangat menghormati, dan menghargai jerih payah para leluhurnya, yang sudah banyak berjasa bagi kehidupannya saat ini, serta berusaha untuk menjaga keutuhan keluarganya di masa depan. Dan ciri yang terakhir dari weton yang didampingi khodam leluhur adalah, biasanya dia akan memiliki suatu kemampuan spiritual. Kemampuan tersebut, seperti bisa menerawang masa depan, bisa menyembuhkan orang sakit, baik itu medis, maupun non-medis, ataupun bisa berkomunikasi, dan berinteraksi dengan dunia astral. Demikianlah pembahasan mengenai sifat, dan ciri-ciri weton yang didampingi oleh khodam leluhur, menurut kitab Primbon Jawa Kuno.